Halo, assalamualaikum. Di sini saya kedatangan servisan RC MHZ lagi ya. Di sini saya mau mengajari cara menganalisa kerusakan RC ya. Ini khususnya untuk RC MHZ. Untuk RC MHZ ini kan datang kerusakannya tidak bisa belok kanan kiri ya, maju mundurnya normal. Dan untuk RC MHZ kalian bisa menggunakan alat checker ini ya, checker sinyal ini ya. Checker sinyal ini untuk pengecekan di bagian remote-nya. Ini khusus untuk pengecekan remote. Kalau ini kan RC-nya nggak bisa belok-belok ya, nggak bisa belok kanan. Kalau kiri bisa. Ini ke kiri bisa, ke kanannya nggak bisa. Untuk maju juga bisa, mundur. Kalau untuk RC nggak bisa belok-belok, pertama kali kalian cek di bagian remote dulu ya, sebelum kalian cek di bagian ini, bagian mobilnya. Untuk pengecekan remote, untuk pengecekan frekuensi, kalian yang harus kalian butuhkan ini alat checker sinyal. Ini kita cek untuk beloknya. Ini kan jarum bergerak ya. Ya, tapi untuk ke kanan juga bergerak. Tapi kalian lihat perbandingannya ini. Kalian lihat perbandingan dari jarumnya. Untuk ke kiri, dia nggak langsung loss ya, mentok di bagian 0 ya. Ini 0, 0, 0 di tulisan atas ini kan ada tulisan 0-nya. Ini mentok di bagian 0. Untuk ke kanan, ini dia lebih dari angkanya ya. Dia langsung loss ke kanan. Kalau yang ke kiri kan seperti ada hambatannya. Ini menandakan yang rusak di bagian IC sini ya, IC bagian remote-nya. Untuk lebih jelas lagi kita coba dengan remote yang lain. Di sini saya sudah ada remote yang frekuensi sama 27 MHz, dan ini untuk beloknya normal, belok kanan juga normal. Lihat ini. Tapi kalau kalian ini susahnya kalau kalian nggak punya remote cadangan ya. Ya ini susahnya itu, mau nggak mau kalian harus beli modulnya ya. Untuk kasus seperti ini, kalau kalian langsung cek, bisa kalian langsung cek di bagian mobil, tapi kan nanti kelamaan. Untuk menghemat jam kerja ya, kalau untuk belajar sih nggak masalah. Tapi yang perlu kalian perhatikan, kalian harus membuat ini ya, membuat alat tester ini dulu ya. Ini untuk perbandingannya. Ini langsung loss ke kanan ya. Kita bedakan sama yang remote ini. Lihat ini, terus ke kanannya ada perbandingannya. Dan ini kita kalau ini kan sudah pasti di bagian remote RC-nya ya, bagian remote RC-nya. Nanti kita cek IC-nya menggunakan tipe berapa. Nih, ini walaupun dia mentok, dia akan kembali agak ke tengah. Lihat nih, beda sama yang ke kanan. Ke kanan kan dia nggak goyang jarumnya. Nih, kalau yang ke kiri, dia masih goyang ke atas. Ke kanan beda. Nah, ini kan berarti yang rusak di bagian remote-nya. Kita bongkar remote-nya.
Harusnya kalau remote normal, kalau ini untuk yang awam ya, yang awam harusnya kalau remote normal, ketika kita tekan gini, seperti yang ke kiri ini dia kembali ke tengah. Ini kan dia nggak mau lah, ini bisa saja ada yang short di bagian tombolnya ya. Kita cek, kita buka, kita lihat di bagian jalur PCB-nya juga. Untuk tombol sebelah kiri ya, ini ya sebelah kiri, kita lihat jalur PCB-nya. Ini menggunakan IC tipe 4716 ya ini ya. Dan di sini di bagian kaki IC-nya itu nggak ada yang short ya. Maksudnya nggak ada timah yang nempel. Ini tipe IC-nya 4176. Ini jalurnya aman semua. Tapi kenapa RC-nya nggak bisa belok ke kanan sedangkan pakai remote lain bisa belok? Berarti yang short di bagian IC-nya ini. Kalian harus ganti IC-nya yang sama persis. Kalau nggak ada, kalian bisa beli remote-nya saja ya, remote 27 MHz. Kalau untuk GHz, frekuensi GHz kalian harus beli satu set remote sama modulnya. Kalau MHz bisa, cuman kan mungkin nanti minusnya jaraknya ya, jaraknya sudah nggak sesuai sama yang bawaannya. Mungkin bisa lebih pendek dari yang bawaannya, jarak jangkauannya, atau bisa jadi kalian bisa dapat remote yang jangkauannya bisa jauh. Dan ini udah pasti kerusakannya di bagian IC. Soalnya apa, di bagian sini jalurnya sini nggak ada yang short. Lihat ini jalurnya nggak ada yang short, aman semua. Di bagian sela-sela kaki IC-nya juga aman. Ya kan, sela-sela IC aman, nggak ada yang short. Kalau bagian kaki IC sini ada yang short atau solderannya nggak nempel, kalau dipencet pakai alat checker tadi, jarumnya itu nggak mau ke kanan, jarumnya tetap diem. Itu kenapa? Kalau kaki IC ini, kaki IC nomor 2 ini nggak nempel di bagian solderannya ya. Ini kan semua nempel semua ke solder semua, tapi jarumnya naik dan RC nggak mau belok, berarti fix yang rusak di bagian IC-nya. Nah, sekian tutorial cara menganalisa kerusakan RC MHz yang nggak bisa belok ya. Dan ini kasus ini kan udah pasti di bagian IC-nya. Kemungkinan besok saya mau belikan IC-nya atau kita beli langsung remote-nya ya, biar nggak kelamaan. Terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai ya. Jika belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.